Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang terus diusut polisi. Kasus yang menyeret nama ex-Kadif Propam Ferdy Sambo, istrinya Putri Chandrawati, beserta ajudannya pun kini mulai menemui titik terang. Polisi resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini. Bareskrim Polri pun telah menyerahkan 5 tersangka pembunuhan sekaligus 6 tersangka obstruction of justice ke Kejaksaan untuk disidangkan. Pelimpahan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini merupakan bagian dari proses tahap 2. Kabar terbaru, istri mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, juga resmi menjadi tahanan rutan Salemba cabang Kejagung. Kejagung mengungkapkan kondisi Putri Chandrawati ditahan saat ini dalam keadaan yang sehat. Hal tersebut disampaikan ke Puspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, dilansir Teras Gorontalo melalui akun YouTube Uncle Wira. Ketut Sumedana mengatakan, nantinya Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap minggunya. Menurutnya akan ada dokter yang memeriksa kesehatan Putri Chandrawati dan dievaluasi setiap saat. Dan secara rutin tiap minggu ada dokter yang memeriksa. Perlu diketahui, penahanan Putri Chandrawati baru saja dipindahkan ke rutan Salemba cabang Kejagung pada Rabu 5 Oktober 2022. Putri Chandrawati sebelumnya ditahan penyidik di rutan Bareskrim Polri. Sementara Irjen Pol Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin tetap ditahan di Makobrimob. Tersangka Ferdy Sambo, HK, dan ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob, kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana saat konferensi pers di Kejagung Rabu 5 Oktober 2022 kemarin. Kemudian Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal juga tetap ditahan di Bareskrim Polri. Fadil Zumhana mengungkapkan, penahanan ini sudah dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan untuk memudahkan proses persidangan. Untuk memudahkan proses persidangan, karena kita ingin perkara ini dilakukan persidangan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Begitu tuturnya. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung, Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung, Fadil Zumhana mengaku telah meminta KPK untuk ikut mengawasi proses lanjutan perkara pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan keempat tersangka lain kini telah memasuki tahap 2. Irjen Ferdy Sambo kini resmi menjadi tahanan Kejagung usai berkas perkaranya telah dilimpahkan Bareskrim. Kami meminta dipantau oleh KPK karena perkara ini menjadi perhatian pemerintah, kata Fadil di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022. Fadil Zumhana menyatakan, pihaknya tak akan main-main dalam kasus tersebut hingga proses penuntutan di persidangan. Selain KPK, sejumlah pihak di internal Kejagung juga dilibatkan untuk mengawasi para pihak tersebut. Mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, serta Satgas 53.
Dirinya menilai pihaknya belum berencana untuk menempatkan para jaksa yang akan dilibatkan untuk persidangan kasus Ferdy Sambo di rumah aman atau safe house. Menurut dia, kejaksaan memiliki sistem untuk mengamankan para jaksa agar tidak terintervensi. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak dapat diintervensi karena kami harus jaga netralitas dalam proses penanganan perkara, katanya usai dilimpahkan ke kejaksaan. Kini 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini resmi menjadi tahanan kejaksaan, termasuk 7 tersangka lain dalam kasus obstruction of justice. Mereka yakni Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman. Keempat orang tersebut ditahan di Makobrimob. Sementara itu, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Adapun tersangka Kompol Baikuni Wibowo bertahan di Bareskrim Polri. Diketahui sebelumnya tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, juga meminta maaf kepada orang tua mantan ajudannya itu. Namun di sisi lain ia tetap bersikeras mengatakan istrinya Putri Chandrawati merupakan korban dan tidaklah bersalah. Permintaan maaf ini disampaikan Ferdy Sambo ketika dirinya hendak meninggalkan Kejaksaan Agung usai diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Saya sangat menyesal. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Brigadir J. Begitu kata Ferdy Sambo, Rabu 5 Oktober 2022. Mantan Kadif Propam tersebut mengaku siap menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya siap menjalani proses hukum. Begitu ucap Ferdy Sambo. Kendati begitu, Ferdy Sambo tetap bersikeras istrinya, Putri Chandrawati, tidaklah bersalah dan justru merupakan korban. FS mengatakan kabar yang diterima saat itu sangat menghancurkan hatinya. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal. Saya siap menjalani proses hukum. Begitu kata Ferdy Sambo. FS kemudian mengungkapkan bahwa istrinya tidak melakukan apa-apa dan tidak terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Dia tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban. Begitu ungkap Ferdy Sambo. Menurutnya justru Putri Chandrawati merupakan korban.